terakhir adalah lain-lain dan penutup. Marilah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ta'awun Masjid Baitur Rahman yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sadiq kepada beliau. Kita dapat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Ustaz Taufikur Rahman, Direktur LPC, Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas berbagai nikmat rahmat itu, terutama dari iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga dalam kita sakit sama-sama hadir untuk Masjid Baitur Rahman dalam rangka silaturahmi sekaligus naus yang mugi-mugi kelompok yang kita lampaui pada tahun ini sakit memperkuat keimanan kita, memperluas wawasan keislaman kita, sehingga dengan iman dan ilmu itu kita sakit mendapatkan derajat yang mulia pada diri sampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam kemudian tetap dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Ta'awun Masjid Baitur Rahman Kementerian Ranting Muhammadiyah Kementerian, yang pertama mengucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Ustaz Taufikur Rahman yang akan sampun hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah. Pak Fatkur Rahman itu kegiatannya padat sekali. Alhamdulillah pada akad keempat bulan ini sakit hadir di Masjid Baitur Rahman untuk memberikan tausiah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah di jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Matur dumateng Bapak Ibu pengurus Masjid Baitur Rahman ingkang siap ketempatan kajian setiap akad keempat. Di setiap akad keempat ini bisa diinformasikan ini adalah kajian yang bisa diikuti oleh ibu-ibu. Ya, biasanya kan bapak-bapak untuk sementara dari musola-musola. Dan terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang terus semangat untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga kita semua, keluarga kita semua, dan Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi kita semua, baik di dunia betul-betul nanti di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah masuk hari yang ke-6 Dzulhijjah 1441 Hijriah.
Sebentar lagi kita dituntunkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Arafah. Tepatnya hari Kamis tanggal 9 Dzulhijjah, dan tanggal 10-nya hari Jumat kita melaksanakan Idul Kurban, yaitu nanti di lapangan SD Muda. Untuk sementara kita memanfaatkan lapangan SD Muda. Dan perlu saya sampaikan, nanti juga ada safari kurban. Jadi bagi jamaah baik yang di Kementerian maupun di Kedutaan yang ikut safari kurban, segera daftar di grup Masjid Baitur Rahman. Ini sudah cukup banyak, lebih dari 30. Dan insya Allah nanti kita ke Malang Selatan, tepatnya di Donomulyo, basis Kristen. Ini saya kira penting sekali supaya kita bisa berbagi kepada saudara-saudara Muslim kita di sana. Nek teman-teman pun ngomong, kita bersyukur setiap tahun kita bisa safari kurban, ya, berbagi, ya, di samping kita silaturahim juga kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi sekali lagi kepada koordinator, ya, supaya sudah dekat, supaya mempersiapkan ya, kendaraannya dan lain sebagainya. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga ada jamaah kita yang kena musibah sakit, ya, baik Cak Landi, Cak Anggar, terus Cak Jen. Alhamdulillah kemarin saya datang sudah mulai bisa berjamaah, ya. Mungkin masih ada jamaah-jamaah yang lain yang dengan musibah. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Dan di kondisi yang demikian, Bapak kita baik untuk ikhtiar secara lahir. Jadi kita jaga kebersihan, ya, pakai masker, saya kira penting sekali. Dan yang tidak kalah pentingnya, adalah kita ikhtiar secara batin. Jadi perbanyak zikir, termasuk hadir di majelis ilmu adalah termasuk bagian zikir yang sangat penting. Ngaji di samping kita, ya, termasuk sholat wajib maupun ya sunnah, baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi banyak istighfar, dan kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntunkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Insya Allah dengan banyak zikir, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kekuatan, kesehatan, seger waras lahir batin, dan insya Allah kita akan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, jamaah dijauhkan dari berbagai macam segala musibah dan penyakit dan fitnah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh Ustaz Taqwa Rahman. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua, keluarga kita semua, dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Takmir Masjid Baitur Rahman Kementerian. Selanjutnya adalah acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Kiai Haji Fathur Rahman MPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Ila akhir ayat. Bapak Ibu jamaah kajian silaturahim Masjid Baitur Rahman Mantren Ulangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim ya, walaupun kita semua sedang berada di situasi yang sama di dunia ini ya, kita sedang ada dalam situasi wabah corona yang kita tidak bisa melihat bagaimana wabah itu, yang hanya bisa kita lihat dan kita dengar akibat dari wabah itu saja. Nah, salah satu di antara akibat yang cukup berat adalah ketika kita umat muslim dan kawan-kawan kita dari agama yang lain juga harus ya sementara dibatasi untuk melakukan aktivitas di dalam masjid di tempat-tempat ibadah mereka gitu. Sehingga pernah dan masih ada juga beberapa masjid yang masih belum berani melakukan kegiatan-kegiatan ya jamaah dan kajian sebagaimana dulu sebelum ada COVID-19 gitu. Jadi COVID-19 lumayan juga cukup bisa menjauhkan umat ini dari masjid, walaupun kemudian akhirnya umat menjadi semakin rindu dengan masjid. Oleh karena itu dengan senantiasa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, semoga wabah ini segera diakhirkan oleh Allah atau wabah ini dipulangkan kembali oleh Allah ke tempat asalnya dan kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir ya penutup dari Nabi dan Rasul, yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berselawat kepada beliau. Dan memang seharusnya kita berbanyak untuk membaca salawat kepada beliau, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan salamlah kamu kepada beliau. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sesuatu yang menarik 1-2 hari terakhir ini, di saat kita masuk di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, tema-tema yang menarik itu adalah tema-tema yang terkait dengan program kaderisasi. Ya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya untuk sampai bisa menjadikan putra beliau Ismail yang kanak-kanak masa itu ternyata berhasil menjadi anak yang halim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang solih. Dan Allah menjawab doa Nabi Ibrahim itu dengan fabasyarnahu bighulamin halim, maka aku berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang halim, yang santun, yang beradab, yang sabar, yang tulus, yang sangat luar biasa akhlaknya. Nah, ini sesuatu yang menarik di bulan Dzulhijjah ya, selain kita berbicara tentang tema kurban, karena memang awal mula syariat kurban itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah yang pernah
diukir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Itulah kemudian kita juga tidak merasa heran kalau di dalam ajaran sholawat yang diajarkan Rasulullah kepada kita, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimi, ya, itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dengan matan yang semisal itu, karena bacaan sholawat Ibrahim itu tidak hanya satu. Saya pernah tulis dan saya kumpulkan itu hampir lebih dari 10 macam ya bacaan sholawat Ibrahim itu. Nah, di situ disampaikan ada Nabi Muhammad disebut Allahumma sholli ala Muhammad, disebut kama shollaita ala Ibrahim. Jadi memang ada keterkaitan sejarah. Jadi ajaran kurban yang insya Allah tadi sudah disampaikan, insya Allah nanti hari Jumat tanggal 10 Juli itu 1 Dzulhijjah kita akan merayakan itu, kita akan sembelih kurban, ya, karena memang tidak ada amalan yang terbaik pada tanggal 10 Dzulhijjah pada Yaumul Adha kecuali kita mengalirkan darah kurban, ya. Itu maka Rasulullah SAW juga sampaikan man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka Rasulullah ingatkan fala yaqrabanna, mongko aja pisan-pisan nyedek temenan sapa wong. Lah tenanan gitu. Jangan sekali-kali dia mendekat kepada musallana, tempat sholat kami. Rasulullah SAW menyebut musallana, bukan masajidana, musallana, tempat sholat kami. Nah, di manakah Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha atau Aidah ini? Ya, dalam sejarah sholat Rasulullah hampir Rasulullah tidak pernah sholat di masjid kecuali sekali karena waktu itu hujan. Ya, Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat di tanah lapang, walaupun melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha di masjid pun juga tidak mengapa. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, kembali bahwa sejarah kurban itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah yang pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Rasulullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah minta diberikan seorang keturunan, maka beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala keturunan yaitu Ismail alaihissalam, yang di dalam Bible dijelaskan Ibrahim punya anak Ismail itu ketika beliau umur 80 tahun. Jadi 80 tahun baru punya anak. Kemudian punya anak Ishak ketika Nabi Ibrahim umur 100 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau versi Injil, versi Bible, Nabi Ibrahim itu anak pertamanya Nabi Ibrahim itu ya Ismail. Ya, anak kedua Ishak, karena Ishak umurnya 20 tahun lebih muda daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, masalah muslimin rahimakumullah, sesuatu yang menarik ketika itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam panggil itu anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, semalam Abi bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Gitu. Ini luar biasa. Jadi Ismail yang masih kecil pun masih juga diajak dialog oleh beliau. Ya, artinya bahwa membangun dialog antara orang tua dan anak ini penting. Jadi sehingga orang tua tidak selalu tertutup dengan anak. Sehingga anak pun akan menjadi terbuka juga kepada orang tua. Karena apa? Karena ketika terjadi garis tutup yang kuat antara anak dengan orang tua, maka keduanya saling menutup diri sehingga agak susah nanti adanya komunikasi antara kedua belah pihak itu. Dipanggillah itu Ismail, disampaikan, wahai anakku, sesungguhnya Abi semalam bermimpi menyembelih kamu gitu. Bagaimana menurut kamu gitu.
Maka Ismail yang masih anak-anak waktu itu menyampaikan, ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, wahai abi, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Ya, insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Tidak akan berontak. Saya tidak akan melawan kalau memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimakumullah, ya pertanyaannya adalah kan begini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mendidik anaknya sehingga Ismail yang masih kanak-kanak waktu itu sampai berani dan bisa memberikan pendapat yang di luar pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal perintah sembelih itu, Allah, aku bermimpi Allah perintahkan aku nyembelih kamu wahai anakku. Ya, ternyata beliau tidak berpikir panjang. Ismail yang masih anak-anak waktu itu, justru beliau segera nyaut itu, wahai bapak, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan dapat aku sebagai orang yang sabar. Inilah pentingnya. Kenapa Ismail bisa begitu? Tidak bisa lepas juga dari doa orang tua. Ketika Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jadi maka penting ya di dalam membangun keluarga yang baik dan menyiapkan kader-kader yang unggul, maka peran doa orang tua, peran doa kita semua itu sangat dibutuhkan. Jadi kita tidak bisa hanya ikhtiar indrawi biasa gitu, zahiri biasa. Tapi kekuatan doa itu sangat luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, sebagaimana di awal-awal surat Al-Baqarah, ya sekitar 100-an itu, panjang lebar diceritakan di sana begitu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengurusi Baitul Haram atau Ka'bah gitu. Wa id wa'adna Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Ya. Maka apa gitu? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keduanya antahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi untuk menjadikan anak-anak yang salih, anak-anak yang baik, anak-anak yang beradab, anak-anak yang halim, itu tidak bisa tidak. Selain kita berdoa kepada Allah, maka proses pendidikan itu juga harus dilakukan. Nah, bagaimana proses pendidikan itu dilakukan? Proses pendidikan itu adalah langsung dengan mulazamah. Nabi Ibrahim langsung mengajak kepada anaknya gitu. Jadi makanya ketika kemudian musim pandemi ini, pembelajaran dengan istilah daring, online dan sebagainya, saya pribadi berpendapat model-model pembelajaran seperti ini sama sekali tidak bisa menyentuh ketika kita berbicara tentang pendidikan adab. Oleh karena jangan heran kalau kemudian 1-2 hari ini lagi ramai berita di media-media online, ya ada 240 siswa SMA di Kabupaten Jepara, mereka rame-rame mengajukan dispensasi nikah karena mereka hamil. 240 ini kemudian bisa bertambah lagi. Ini dalam kurun antara Januari sampai Juni. Ini luar biasa begitu. Jadi kurun ini Januari sampai Juni ini gitu. Juni kemarin itu sudah ditemukan yang melapor ini, yang melapor. Karena yang lapor kan berarti betaisin gitu. Kan betaisin untuk tidak izin setelahnya kan gitu. Laporan kepada pengadilan agama untuk diberikan dispensasi mereka bisa menikah dalam keadaan sekolah itu. Karena rata-rata yang hamil itu adalah anak SMA kelas 11. Ketika kemudian ditanya oleh pengadilan, oleh hakim pengadilan ditanya kapan, kenapa bisa begitu, kapan dilaksanakan, orang tua pada kaget gitu. Ternyata anak-anak ini melakukan hubungan seksual, ya melakukan hubungan zina ini dilakukan ketika ya di rumah anak perempuan itu juga ketika orang tuanya sudah pada tidak ada di rumah, yaitu ketika orang tuanya kerja gitu. Dari mana asalnya beriku? Ya mereka ya tentu saja ya walaupun
yang orang nggak mampu ketika kena ajaran ini pembelajaran harus online, harus pakai daring dan sebagainya ini, ya mau nggak mau terpaksa fasilitas itu kan orang tua merlok punya itu kan, duwe ya apa caranya benturan goreng utangan ben iso tuku HP kan begitu, karena ini tugas ini. Nanti anak guru langsung ngecek pada anak pakai HP itu. Nah, ayo coba ini ada harus mendengarkan pelajaran, harus mungkin ujian juga dan sebagainya begitu. Ya, tapi pertanyaannya adalah ya, berapa lama HP itu akan digunakan untuk proses pembelajaran itu? Apakah mungkin 10 jam akan digunakan proses pembelajaran itu? Jadi saya kira juga tidak mungkin, paling ya 1 jam dalam, ya mungkin 1 jam atau dalam sekali pertemuan, dan itu mungkin seminggu hanya berapa kali, tidak mungkin tiap hari juga begitu. Nah terus selebihnya untuk apa itu kan? Selebihnya ya untuk macam-macam, untuk main WhatsApp, untuk main Instagram, main Facebook, main bikin TikTok, bikin taktik, apalagi begitu, bikin macam-macam lah fasilitas media seperti itu gitu kan. Nah jadi masalah muslimin rahimakumullah dan orang tua ya kayak kita begini kadang-kadang juga tidak terlalu paham dengan dunia itu ya, sehingga anak-anak kita yang lebih pintar, lebih canggih gitu, maka ini menjadi problem besar akhirnya begitu. Jadi saya kira memang wajar kalau ada sebuah keprihatinan yang sangat besar. Ada seorang bu guru di Jepara itu ya sampai mengatakan daripada terus begini ya saya pikir sebaiknya anak-anak dimasukkan sekolah tetap dengan menggunakan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, pakai masker, pakai yang menjaga jarak, itu masih lebih selamat daripada anak-anak di rumah gitu. Karena faktanya berdasarkan pengakuan dari 240 siswi yang hamil dan minta dispensasi menikah dini itu karena mereka lakukan rata-rata di rumah juga ya, ketika orang tua tidak ada, yang otomatis berarti pengawasan orang tua terhadap anak dalam masa-masa belajar itu sudah tidak ada gitu. Berbeda ketika anak itu di sekolah atau anak itu di tempat pendidikan begitu, mereka akan dalam pengawasan gurunya atau ustadznya begitu. Nah jadi masalah muslimin rahimakumullah, nah itulah maka saya katakan bahwa ya memang pendidikan adab, kalau kita sih bicara pendidikan karakter ya di lembaga umum selalu bicara pendidikan karakter, maka tidak mungkin pendidikan karakter itu akan bisa didapatkan dengan model pembelajaran seperti itu, sama sekali tidak bisa. Ketika saya talkshow dengan talkshow di LKC TV juga ya, saat itu kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto Kabupaten dan Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Surabaya mewakili Dinas Pendidikan Provinsi, saya sampaikan juga di forum itu bahwa proses pembelajaran daring itu sama sekali tidak bisa dijamin untuk bisa menanamkan pendidikan proses adab itu. Proses takdim itu tidak bisa dilakukan. Dan saya masih ingat dan mungkin rekaman bisa kita putar itu. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Surabaya dan Sidoarjo yang mewakili Dinas Provinsi mengatakan sepakat memang tidak bisa. Jadi proses daring itu hanya sekedar untuk transfer ilmu saja begitu. Tapi proses pendidikan adab tidak bisa gitu. Karena proses pendidikan adab itu butuh kita ketemu seperti ini gitu. Kita bermulazamah, kita berhalaqah, itu baru gitu. Ya. Nah disitulah maka peran guru, peran ustadz menjadi penting. Jadi ustadz yang kemudian dalam teori-teori pendidikan itu ustadz sebagai model, guru sebagai model gitu. Kalau dalam teori kita Islam bukan model istilahnya begitu. Guru itu harus bisa menjadi uswah, guru itu harus bisa menjadi kutwah, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Kenapa? Karena guru itu harus menanamkan adab. Ya, pendidikan dalam Islam itu sebenarnya paling penting ya takdib itu, proses bagaimana menanamkan adab gitu. Ya. Jadi kalau hanya sudah pinter banyak cara sekarang. Nah buktinya sekarang bisa kita lihat itu, kalau untuk butuh pinter maka tidak perlu anak itu harus ke sekolah, mahasiswa tidak perlu ke kampus. Ya, kalau dulu ada perguruan-perguruan tinggi yang tidak mau beneran kuliah jarak jauh itu tidak mau beneran gitu.
Tapi begitu kena wabah COVID-19 ini, proses pembelajaran mulai bukan hanya perguruan tinggi, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua dilakukan dengan daring, dengan online. Jadi belajar jarak jauh begitu. Jadi akhirnya sekarang banyak perguruan tinggi yang menawarkan kepada mahasiswa untuk belajar jarak jauh gitu. Kenapa? Karena faktanya sekarang seperti itu. Nah, di era disrupsi ini memang orang tidak perlu lagi belajar guru, tidak perlu lagi gitu. Karena ketika mau belajar tentang apa, buka saja Google itu. Maka Mbah Google nanti akan bisa menyiapkan. Kita butuh ilmu saja begitu. Ilmu apa yang kita butuhkan begitu? Ya, mungkin yang tidak pernah kita pikirkan di Mbah Google ada semua itu. Jadi kalau hanya untuk sekedar pinter, tidak perlu butuh guru, tidak perlu. Tidak perlu kita harus ke sekolah, harus ke kampus, tidak perlu. Kenapa? Karena dari ini kita sudah bisa mendapatkan ilmu itu. Ilmu sembarang kalir itu. Sampai ilmu-ilmu nyolong barang ketemu di sini gitu. Ya, ketemu semua begitu, tidak susah begitu. Nah, sampai pada tataran bagaimana ya yang dilihat oleh anak-anak itu ya. Bagaimana 240 anak sampai hamil ya. Mereka kelas 11 loh ya, sudah hamil duluan, gimana itu? Ya tidak bisa tidak, itu kan enggak ini. Ya ini buah daripada teknologi juga begitu. Mereka bisa akses dengan canggih itu. Orang tua enggak tahu apa-apa itu. Buka HP, RP-nya muter bingung itu kan. Ya apa sih caranya? Saya kadang bingung. Kalau enggak minta tolong Mas Novel, Mas ini caranya Mas itu. Selalu begitu. Terus gak kagak ada yang menguasai begitu itu. Ya. Sementara anak-anak kita yang hidup di era teknologi ini, mereka tidak perlu belajar lama-lama gitu. Jadi makanya kalau kita punya anak, kemudian anak saya kepingin nanti anak saya itu ahli begini, akhirnya disekolahkan khusus untuk urusan-urusan yang benar teknik itu, rugi sebenarnya begitu. Karena ketika anak itu hidup di era teknologi, tanpa susah-susah mereka sudah bisa menguasai begitu. Nah jadi saya katakan itu ilmu yang fardu kifayah itu tidak perlu kita harus buang-buang waktu yang banyak untuk mendapatkannya, bisa dicari dengan cara yang lebih mudah dan praktis serta murah gitu. Ya, ini kalau kita berbicara tentang proses nulis, transfer nulisnya, ya transfer ke ilmunya gitu. Tapi ketika kita berbicara adab, tidak bisa. Dalam sejarah pendidikan Islam, sejarah pendidikan mulai masa lampau para nabi dan rasul, ya sampai Rasulullah SAW telah membuktikan bahwa proses pendidikan yang efektif dan efisien dan menghasilkan itu adalah ketika proses pendidikan dilakukan dengan model-model mulazamah gitu. Nah, nanti jenengan bisa kalau mau baca ya nanti bisa baca di ini buku nasihat bagi pencari ilmu, ini buku yang saya tulis ya. Kalau jenengan ingin ikuti kajian ini, insya Allah biasanya setiap ba'da maghrib saya ikuti live langsung di LGC TV ini membedah buku nasihat bagi pencari ilmu gitu. Karena apa? Karena penting bagi saya anak-anak sebelum mencari ilmu harus tahu adabnya terhadap ilmu ini harus paham gitu. Sebab kalau tidak paham adabnya terhadap ilmu, maka nanti bisa gagal untuk mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat itu. Selain juga masih ada banyak kitab lain itu, kitab ta'lim muta'allim, kitab al-alim wal muta'allim, banyak yang tulis oleh Imam An-Nawawi, oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari juga gitu. Banyak ulama-ulama kita juga yang menulis tentang itu, Hasan dan sebagainya. Banyak. Ya, kalau kita ingat sejarah bagaimana Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pendidikan kepada murid-muridnya, coba bagaimana mengajarkan ilmu araital ladzi yukadzibu biddin saja. Itu tidak sekali dua kali, saya beberapa kali begitu. Dan kenapa muridnya datang ditanya faham? Faham. Sudah diamalkan? Belum. Diajari lagi, diulang lagi pelajaran itu. Kenapa? Karena pendidikan adab itu praktek. Pendidikan adab itu adalah langsung ya. Jadi tidak ada kemudian diawang-awang gitu. Nah itulah maka pentingnya bagaimana kita mencoba melihat bagaimana dulu para nabi dan rasul menanamkan proses-proses pendidikan yang benar. Nah, seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Jadi ternyata Ismail
Bukan hanya disuruh oleh Nabi Ibrahim, wahai Ismail, kamu ke Baitullah nak ya, kamu bersihkan Baitullah, kamu sapu, kamu pel, tidak begitu. Tapi Nabi Ibrahim bersama-sama dengan Nabi Ismail yang anak-anak waktu itu langsung datang ke masjid, diajak nyapu-nyapu, diajak ngepel, diajak bersih-bersih di masjid itu. Inilah maka yang namanya pendidikan adab itu adalah keteladanan. Jadi guru tidak cukup hanya bisa perintah saja. Kamu harus begini, kamu harus begini, tapi ada contoh langsung dari guru itu. Nah, itu tidak akan bisa terjadi kalau dilakukan model daring gitu, atau model-model pembelajaran online gitu. Itulah maka pondok-pondok pesantren mereka semua pada umumnya ya tetap santrinya dimasukkan. Dengan bisa bayangkan kalau kemudian mereka berlama-lama di rumah, kira-kira seperti apa gitu. Tidak mudah membangun adab, itu tidak mudah begitu. Anak dibangun susah-susah 1 semester, pulang seminggu aja bisa lepas itu anak-anak. Kenapa? Karena pendidikan adab itu hanya ada di pondok. Tetapi ketika di rumah lepas ini orang tua begitu. Tidak nyambung, tidak ngonek gitu kan. Ini problem gitu. Jadi makanya kalau kita berbicara pendidikan ya komprehensif ya, semua terlibat di dalam proses ini gitu. Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah, membentuk generasi seperti Ismail itu bukan gampang gitu. Ini butuh pekerjaan yang berat, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Doa yang kuat, butuh contoh, butuh keteladanan. Ya, butuh motivasi, butuh support gitu. Itu penting. Ya. Selain juga ya apa yang kemudian harus dilakukan oleh anak-anak gitu. Sehingga tidak semua ilmu yang kadang-kadang ilmu tidak dibutuhkan kemudian dimasukkan juga pada anak begitu. Nah, kalau kita lihat yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, begitu juga Rasul yang lain kepada putranya, ada stressing keilmuan begitu. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain itu sangat ditekankan. Apa itu? Menyangkut masalah akidah. Masalah akidah ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita harus kuatkan betul akidahnya. Ya, sebagaimana Rasul Luqman Hakim kepada anak-anaknya, ya bunayya, ya ad-dunya bahrun amik, wahai anak-anakku, ketahuilah dunia ini ibarat lautan yang sangat luas. Faqad gharraka fiha nasun katsir, banyak manusia yang tenggelam di dalam lautan yang luas itu. Kalau lautan itu diibaratkan adalah zaman yang seperti ini, maka ketahuilah banyak orang yang tenggelam di zaman yang penuh dengan kerusakan itu. Apalagi di akhir zaman, zaman fitnah gitu. Banyak orang yang tenggelam di dalam fitnah itu. Maka waj'al safinataka fiha taqwallah. Buatlah perahu untuk mengarungi lautan yang lepas itu berupa takwa kepada Allah. Jadi ini lautnya, perahunya takwa kepada Allah. Ya. Kemudian wasyira'a wa khaswal iman, penumpangnya adalah iman. Kemudian layarnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Jadi karena tidak mungkin kita menjauhi itu, tidak mungkin. Kita mau menjauhkan anak kita dari dunia yang modern, tidak bisa. Memang zamannya begini begitu. Jadi yang mungkin itu adalah kita harus menanamkan kepada anak-anak kita akidah yang kuat. Akidah yang kuat, keimanan yang mantap itu. Ini fardu ain ini gitu. Maka lembaga-lembaga pendidikan Islam itu harus orientasinya ke sini dulu. Dikuatkan dulu akidahnya, dikuatkan dulu keimanannya. Ya kemudian ibadahnya dikuatkan. Ibadahnya dikuatkan, kemudian akhlaknya dikuatkan. Ini yang fardu ain itu. Nah, kasih yang bagaimana fikihnya, ini ilmu-ilmu yang begini harus dikuasai oleh anak dan betul-betul diterapkan di dalam kehidupan. Nah setelah itu kemudian kita lihat sebenarnya kamu ini yang lebih cocok kemana ya begitu. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala kasih kita semua ini kan tidak sama.
Ada orang yang sangat menonjol di bidang eksak, tapi ada juga yang sangat tidak mampu gitu. Kait kerung jenenge matematika ngantuk gitu. Ada juga begitu. Waduh, pelajaran matematika, sudah sumpah, wis pusing gitu. Ya. Jadi ternyata tidak sama gitu. Nah, karena tidak sama, maka kita tinggal aja. Oh, kalian suka apa? Oh, jelas saja kalau sukanya ini, ya sudah itu aja dia begitu. Yang paling penting yang fardu ain ini yang harus diamankan dulu. Sebab kalau ilmu-ilmu yang fardu ain tidak dimatangkan, tidak dikuatkan, nanti yang kita khawatirkan akhirnya anak-anak kita menjadi orang yang berilmu tapi tidak beradab. Ya, karena adab itu tidak bisa lepas dari akidah dan iman. Nah, itulah kalau kita kembali kepada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka sangat jelas sebenarnya yang diundangkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mencetak manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berakhlakul karimah. Yang ketiga baru yang lain-lain, terampil, cakap dan macam-macam gitu. Kemudian yang paling akhir demokratis gitu. Nah, ini sebenarnya sudah sangat bagus rumusan undang-undang ini gitu. Tetapi pada tataran bagaimana kemudian kita harus mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlakul karimah, kita sudah kehilangan cara begitu. Bagaimana kemudian anak-anak kita akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, sementara kalau mereka hanya diberikan pendidikan agama dalam sepekan hanya 2 jam. Mungkin tidak 2 jam pelajaran, bukan 2 jam penuh, 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran kalau SMP itu 40 menit, kalau SMA 45 atau 50 menit. Bagaimana 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran berarti 40 kali 2 atau 45 kali 2, 1,5 jam dalam seminggu. Kemudian anak-anak kita bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Rumus apa yang mau dipakai itu? Ya, tidak ketemu rumusnya, Bapak Ibu jangan sekalian berbahagia begitu. Oleh karenanya wajar kalau kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2008 melakukan sebuah riset, ya, yang ini disampaikan oleh Kabak Evaluasi dan Monitoring Kesejahteraan Provinsi Sumsel, ya, yang mana riset itu dilakukan dari 4.726 responden siswa-siswi SMP SMA di 17 kota besar di Indonesia. Hasilnya, Masya Allah, 62,7% siswi-siswi SMP SMA di 17 kota di Indonesia ternyata mereka sudah tidak gadis lagi. 62,7%. Coba, ini kan bertolak belakang itu. Tujuan pendidikan sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 2000 tahun 2003 bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mencetak warga masyarakat Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah dan seterusnya gitu. Tapi kemudian fakta di lapangan ditemukan ini tahun 2008 loh, berarti 12 tahun yang lalu listing dilakukan gitu. Sudah ditemukan angka 62,7% anak-anak putri, anak-anak siswi SMP SMA di 17 kota besar di Indonesia ternyata dinyatakan sudah tidak gadis lagi. Anak sapa iki? Kan ngoten to. Iki anak sapa ya kira-kira gitu. Iki putune sapa ae ya kira-kira gitu. Ini
Saya katakan dunia pendidikan berduka. Dunia pendidikan kita berduka. Sekolah rebutan bos, sekolah rebutan dana blok grandok gitu. Ya. Hanya menuntut anggaran pendidikan ditambah, tapi kemudian apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan iman, takwa dan akhlakul karimah itu. Makanya kalau saya agak lebih berhati-hati sedikit begitu. Mendingan saya tidak mau dana-dana seperti itu. Daripada itu nanti akan menjadi penghambat untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak karimah gitu. Ya. Apalagi yang 100% kemudian diterima 70% tapi tanda tangannya 100% gitu. Terus digawe bangun gitu. Gendenge piye, terus digawe gitu, yang diinjak oleh anak-anak kita ini barang gak jelas itu kan. Ya, ternyata kemudian genteng yang menaungi anak kita waktu belajar juga tidak jelas. Kursi yang dilunggui gak jelas, tembok yang disendeni gak jelas juga. Kemudian kita bermimpi nanti anak-anak kita punya iman, takwa, punya akhlakul karimah. Bagi saya mimpi itu berat, tidak mudah masalahnya begitu. Untuk menjadikan manusia beriman, bertakwa, berakhlakul karimah tidak mudah gitu. Kalau berketerampilan bisa nanti dimagangkan lah begitu. Nek kepingin urusan iwak-iwaan, oh nggih kusturit ya wis di emelune Pak Naryon, diulangi gitu. Saulan rong wulan setahun wis pinter. Ada tukang interior yang garap di tempat saya itu, saya tanya, Mas, sampean begini-begini dulu kuliah ndak? Mboten sat gitu. Lah sampean sekolah ya apa? Ya SMP mawon. SMP Candi biyen. Tapi dia terampil sekali di pekerjaan-pekerjaan ini tanpa mikir gitu. Kenapa? Sudah terampil gitu. Jadi kalau menjadikan anak terampil itu lebih mudah daripada menjadikan anak-anak itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Ini yang kita berpikir merenung, ya Allah. Berat loh ngurus pendidikan itu. Berat sekali gitu. Belum lagi kayak begini, situasi begini, orang tua, Ustadz tidak ada potongan SPP Ustadz gitu. Nah, potongan SPP mana gitu. Ya. Yang ditanya potongan SPP kan tidak ada pembelajaran di sekolah Ustadz itu. Apa tidak ada potongan SPP gitu. Di sekolah tertentu dipotong 40% Ustadz SPP-nya begitu. Ya salamu dewe ngomong SPP gitu. Makanya saya tidak ngomong SPP, infak. Mau infak kok dipotong lebih gitu kan. Ya, kalau saya bilang infak minta dipotong gimana? Infak itu bahasanya yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Infak itu dilakukan baik saat lapang maupun dalam saat sempit. Loh, saat sempit gimana kalau tidak ada? Ya silakan tidak ada kok. Jangan minta potongan begitu, itu bahasa-bahasa kapitalisme itu. Makanya kalau pendidikan itu sudah diarahkan kepada kapitalisme, maka yang dibahas adalah untung rugi. Karena sudah arahnya kepada kapitalisme pendidikan gitu. Jadi maka bicaranya adalah untung rugi gitu. Bingung terus apa gak bayar dan sebagainya begitu. Selalu begitu. Kenapa? Karena kita sudah berbicara untung rugi. Kalau lembaga pendidikan adalah sebuah wadah perjuangan dan para guru itu adalah pejuang bukan pegawai bayaran begitu, maka para guru pun akan siap menghadapi apapun begitu. Wong namanya berjuang kuwi ya dunyane, ya awake, ya tenagane, ya pikirane kan begitu. Nah sekarang bagaimana menjadikan guru itu punya mental pejuang gitu. Itu nek guru-guru ini gak tahu diajak ngaji tidak mungkin bisa gitu. Jadi makanya guru-gurunya ya harus diajak ngaji terus di training terus, ngaji tiap pagi diajak ngaji begitu. Nek ngaji saulan pisan tidak bisa jadi pejuang itu. Apa dipikir mudah menjadikan orang menjadi pejuang itu? Berat itu. Harus setiap hari dikoroi kupingnya itu. Diwacana ayat, diwacana hadis, ceritakan bagaimana dulu para pejuang dan sebagainya gitu. Barunya, iya ya gitu. Oh ternyata gini, begitu.
Nah, jadi masalah muslimin rahimakumullah ini yang menjadi problem juga dalam dunia pendidikan kita. Jadi kalau kita bicara bagaimana menyiapkan kader, waduh ini memang sangat luas sekali cakupannya begitu. Ya. Jadi sampai penyebutan SPP, jangan SPP di lah itu. Apalagi sekolah-sekolah Islam mau SPP gimana gitu. Kewajiban berjuang itu bukan hanya gurunya, orang tuanya juga diwajibkan berjuang juga begitu. Jangan gurunya aja masuk surga, ajak semua tuh masuk surga. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, ngeten gitu. Ada orang tua kemudian, Ustaz, mohon maaf, ini saya, istri saya, keluarga saya ini dinyatakan ya rapid test dinyatakan positif. Kemudian ada orang tuanya dinyatakan ternyata swabnya positif juga. Harus kemudian diisolasi. Kemudian beliau sampaikan, Ustadz bisa enggak saya minta kemudahan tidak infak 2 bulan Ustadz, karena saya butuh untuk beli ini untuk kepentingan pemulihan keluarga saya gitu. Oh silakan, perkara-perkara begini tidak usah dipikir, silakan begitu. Kenapa? Bahasa kita infak masalah gitu. Nah, orang yang begini justru malah kewajiban kita untuk memberi nafkah mereka begitu. Nah itulah kalau paradigma berpikir kita itu pendidikan itu adalah sebuah perjuangan itu, maka bisa kita berpikir seperti itu. Tapi kalau pendidikan sebagai ladang bisnis, sebagai bentuk kapitalisme pendidikan, maka tidak bisa. Yang dipikir selalu untung rugi gitu. Ya, padahal kalau kita melakukan proses pendidikan tidak pernah kita rugi. Bayangkan kita ngajarkan bismillah saja nanti di akhirat, masya Allah pahalanya begitu. Ya. Jadi maka siapapun yang terlibat dalam proses pendidikan ini, maka sesungguhnya kita sudah melakukan investasi yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jelas ini. Makanya harus kita fahamkan, semua harus kita fahamkan bahwa sesungguhnya Allah ini telah membeli dari kita semua harta dan jiwa raga kita. Dibeli oleh Allah dengan surga. Kok kita tidak mau kan dia keliru gitu. Awak dhewe ditukar swarga, dunyane ada ditukar swarga. Terus kenapa kemudian kita berat untuk melepas harta yang kita punya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini masalah muslimin rahimakumullah. Saya katakan memang tidak sederhana pendidikan itu. Jadi ya gurunya harus benar. Gurunya harus bagaimana mereka punya mental pejuang. Guru itu harus dai, menjadi dai. Ya, guru itu adalah seorang mujahid. Jadi bukan guru sebagai tukang bayaran. Kalau guru dari tukang bayaran, nanti bayarannya kurang 5.000 protes itu. Tapi nek kelebihan 50.000 tidak pernah ngomong gitu. Ya bayarannya kelebihan 50.000 tidak pernah ngomong. Wah dianggap ini imbalan gitu. Tapi kalau kurang 5.000 ditagih temenan nang bendahara itu. Loh, apa ada potongan lagi ya gaji itu ya? Loh kenapa? Saya kurang 5.000 gitu. Wah, kurang 5.000 ditagih gitu. Kenapa? Mereka bukan punya mental pejuang. Ternyata mereka adalah orang-orang gawe bayaran, itu tugas bayaran gitu ya. Ya. Jadi karena ini harus kita bangun gitu. Jadi kalau kita bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai adab yang kuat pada anak-anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan adab kepada Ismail alaihissalam gitu. Maka ternyata faktor guru itu juga menjadi sangat penting. Faktor orang tua juga sangat penting gitu. Bagaimana bisa memberikan keteladanan yang menjadi uswah bagi anak-anaknya gitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, kadang-kadang orang tua kan bisa protes saja gitu. Gimana anak saya kok begini. Lah terus tugas orang tua ya memang banyak hikmah. Ini masa-masa pandemi Covid ini pendidikan sebenarnya seharusnya tanggung jawab orang tua ini gitu kan. Tapi begitu ini diserahkan kepada orang tua, anak begitu libur 1, 2, 3 bulan, kelenger itu orang tua sudah gitu. Aduh, mboten kuat Ustaz, mboten kuat. Kapan lulus Ustaz gitu. Rata-rata kapan lulus, enggak kuat sudah gitu. 1, 2, 3 bulan. Apa mana sampai libur yang enggak jelas maksudnya kapan gitu kan. Ini maksudnya Januari apa Desember atau kapan? Belum jelas begitu. Kira-kira tambah piye gitu. Liburnya anak sudah setengah tahun libur gitu.
libur terpanjang gitu kan. Perai setengah tahun terus piye itu, orang tuanya bingung gitu. Kalau tidak waspada lagi, maka bisa-bisa nanti terjadi seperti yang kejadian di Jepara ini gitu. Tidak tahu, wallahu alam, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, napa mboten izin to gitu. Sampai kejadian ngene kuwi terus piye sampai anaknya hamil gitu. Ya sing arek lanang mari menghamili wis ilang, gak ana bekase gitu kan. Tapi anak perempuan begitu hamil kan berbekas ini gitu kan. Berbekasnya lama 9 bulan ya gitu kan. Ya lemu-lemu biasa, lemune enggak gitu. Ini ada tanda-tanda kehidupan dalam gitu. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya inilah apa yang memang harus kita renungkan gitu. Nah, apakah Al-Quran sudah memberikan sudah konsep-konsep Al-Quran sudah jelas sekali gitu. Ya, Al-Quran sudah memberikan contoh bagaimana keberhasilan para pendahulu kita di dalam melakukan proses pendidikan. Luqman Al-Hakim jelas di surat Luqman ya, bagaimana Luqman menanamkan ini gitu. Ya, begitu juga Nabi dan Rasul-Rasul yang lain saya kira juga sama lah seperti itu. Ya, Nabi Ismail aja juga perintah kepada ahlinya untuk sholat gitu. Dan kita, ya kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah diingatkan, ya, sudah diingatkan bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita agar tidak sampai mereka terjerumus di dalam kesesatan tadi itu. Silakan dibuka dalam surat Maryam, surat 19 ayat 59 dan 60. Ya. Surat Maryam, surat 19 ayat 59 sampai dengan 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim, maka akan datang pengganti sesudah mereka. Khalfun, pengganti, penerus. Adaa'us shalah, mereka yang sudah tidak peduli lagi dengan sholat. Kalau tadi mungkin dilakukan penelitian ulang atau lanjutan itu dari 240 siswi SMA yang hamil duluan itu, kalau ditanya lagi, kalian rajin tidak menjalankan sholat? Ini penting sebenarnya gitu. Ya, untuk membuktikan kebenaran ayat Al-Quran gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas mengingatkan akan datang nanti generasi sudah kita, generasi-generasi yang ada usalah, yang tidak peduli dengan sholat. Yang kedua, wattaba'us syahwat, dan mereka senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Al-Quran pernah tanya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apa kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Ya. Mereka yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Kenapa? Kok nafsu yang mereka perturutkan? Ya, karena mereka tidak pernah mendengar wahyu. Jadi kenapa kok wahyu yang mereka perturutkan? Ya, karena mereka tidak pernah mendengarkan wahyu. Kapan mereka ngaji? Kalau kita bertanya anak-anak kita di rumah, kapan mereka ngaji gitu? Yang dikaji apa? Yang membina ngaji siapa? Ya. Dalam sehari semalam anak-anak kita ngajinya kapan saja begitu? Apa bapak ibu pernah ngajar ngaji ada anak-anaknya begitu? Kadang tidak yakin, tidak percaya diri gitu. Ya. Kalau kemudian guru ngaji begitu, apa pernah ini orang tua menyerahkan kepada ustadznya untuk ngajar ngaji anaknya? Mungkin juga tidak pernah. Ya. Kalau ada, mungkin juga ada yang tidak melakukan itu. Ya. Apakah ada yang kontrol ketika anaknya ngaji itu seperti apa? Gitu. Lepas sama sekali gitu. Belum lagi kalau mereka ngaji yang diajikan apa? Gitu. Rata-rata mereka yang namanya ngaji itu baca Quran tok itu kan, baca Quran. Ya, umi dari awal sampai akhir selesai khatam. Qiraati dari awal sampai akhir selesai khatam. Iqra dari awal sampai akhir selesai khatam gitu.
Setelah itu tidak ada lagi ngaji gitu. Karena sudah dianggap selesai. Ya, karena sudah khatam. Sudah tamat gitu. Kamu sudah khatam, sudah saya tamat 6 kali gitu. Karena sudah tamat 6 kali maka tidak ada ngaji lagi gitu. Ya. Nah, terus kapan mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Isinya Al-Quran kapan mereka begitu? Jadi wajar kalau kemudian anak-anak kita bukan menjadi orang yang ahli sholat, tidak takut dosa, tidak takut neraka, ya mereka menjadi budak nafsu. Itu wajar karena mereka tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang harus menjadi pikiran kita semua. Ya, jangan sampai pendidikan anak-anak kita ini tidak berkelanjutan. Kalau sekolah formal dari TK ke SD, ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi, maka anak-anak ngaji kita sudah diatur begitu. Mari ikra terusannya piye anak-anak kita ini. Habis dari qiraat itu lanjutannya seperti apa? Dari ummi lanjutannya seperti apa? Dari tilawati lanjutannya seperti apa? Jelas begitu. Ya, sementara urusan sekolah tertib banget, tapi urusan ngaji tidak pernah setertib itu. Di TPQ ya sekedar saja begitu. Satu guru ngurusi 30 anak gitu. Ulang situ entek waktune ya sing diulang oleh papat, oleh 5 gitu. Ya. Hanya baru ini aja, baru tahsin saja begitu. Belum sampai pada bagaimana memahami ayat-ayat itu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, ya bisa jadi kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya mereka. Ya, kalau anak-anak kemudian terjadi seperti itu, orang tua pun juga harus merasa bersalah dan guru pun juga harus merasa bersalah juga begitu. Ini kesalahan yang kolektif itu. Jadi karena berpikir kita kan parsial gitu kan. Ya, kita cenderung berpikir ini sekuler gitu. Ya, nek urusan ngaji, urusan ustadz, urusan sekolah, urusan ini. Tapi bagaimana kemudian kita ya dua-duanya ini kita jadikan sebagai ya sarana untuk memajukan anak kita ini tidak ada gitu. Ya, yang terjadi di mana-mana begitu. Ya. Jadi makanya saya khawatir ternyata angka 62,7% tadi itu diantaranya ya mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang belum mengenal Islam. Ya, belum mengenal ajaran agamanya gitu. Karena mereka tidak mengenal dosa, tidak mengenal ini ya apa zina itu tidak kenal dia itu. Ya, apalagi kemudian apa usulan-usulan ya dalam rancangan undang-undang ya yang penting kalau orang itu melakukan ini suka sama suka ya sudah tidak ada masalah begitu dan macam-macam lah begitu ya. Ya. Jadi tantangan ini sangat berat kita gitu. Jadi ketika kemudian kita tidak konsentrasi betul di dalam urusan untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita, maka wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi nanti 10 tahun ke depan? Ya, apa yang terjadi 10 tahun ke depan? Apa yang terjadi 20 tahun ke depan? Padahal 10-20 tahun ke depan, ya tonggak perjuangannya ada di tangan anak-anak kita semua. Gitu. Ini PR untuk semua jamaah. Gitu, ya. Bagaimana kita jangan sampai melupakan tugas kewajiban kita. Ya, tugas kewajiban kita sebagaimana surat Tahrim itu. Surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Jadi jangan hanya kita egois diri sendiri yang kita pikirkan. Ya, kakeknya, neneknya yang aktif ke masjid, bapaknya, ibunya yang aktif ke masjid, aktif taklim gitu. Tapi kita tidak pernah peduli apakah anak-anak kita anak-anak yang aktif juga di dalam urusan-urusan agama seperti ini. Ya. Saya tadi pagi kajian di jauh tempat gitu. Subuh gitu. Banyak orangnya kayak kita, bikin banyak sekali. Yang ngaji di bawah umur 17 tahun hampir tidak ada. Tak tanya yang paling muda di antara yang ada, antum berapa usianya? 43 Ustaz. Paling muda itu 43. Yang di bawah 43 satu pun tidak ada.
Di masjid tidak ada, sholat jamaah subuh tidak ada, kajian juga tidak ada. Kemana mereka itu? Padahal kalau yang paling muda di masjid itu umur 43 gitu. Coba 43. Kita balik pada konsep umur, kata Rasulullah baina sitin wasabin, antara 60 sampai 70 tahun gitu. Yang 43 satu orang itu, yang lain rata-rata sudah di atas saya atau usia saya dan di atasnya. Saya ketahui gitu. 50 tahun. Kalau kembali kepada 60 tahun berarti kan 10 tahun lagi gitu. Kira-kira mudah enggak, bisa enggak ini menyiapkan kader 10 tahun lagi gitu. Anggaplah usia kita 60 tahun mati kabeh lah begitu. Ya, syukur-syukur 70 tahun masih urip ya alhamdulillah kita. Anggaplah antara 60 70 angka yang paling rendah 60 tahun gitu. Bagaimana kita menyiapkan kader-kader masjid dalam usia 10 tahun? Bisa enggak ini gitu. Jadi kalau hari ini masih belum ada, katakan masih jarang anak-anak kita yang mau majelis taklim, mau ngaji, mau berangkat ke masjid. Kira-kira 10 tahun lagi bagaimana keadaannya gitu. Sementara kita hanya mikir diri kita sendiri itu. Ya. Awake dhewe tok aktif, bapaknya aktif, ibunya aktif, kakeknya, neneknya aktif, tapi anaknya tidak ada gitu. Berdosa enggak kita? Berdosa no, gitu. Perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Kok diri kita aja kita pikirkan selamat dari neraka? Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa kita semuanya adalah pemimpin dan akan ditanya oleh Allah perihal kepemimpinan kita begitu. Artinya yang paling bertanggung jawab itu adalah bapak itu. Nomor 2 ibu. Ya. Jadi kalau sampai kita gagal menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang ahli ibadah, bukan menjadi orang-orang yang ahli masjid, orang yang cinta masjid, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita para orang tua kalau tidak pernah melakukan upaya pendidikan yang benar, maka berarti orang tua ikut menanggung dosa itu. Karena bertanggung jawab. Lah terus piye anakmu kesampean terus piye biar nawar gak tahu mulangnya anakmu gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah pernah ngajari, kita masih enak. Ya sampun ya Allah. Lah terus piye? Lah nggih pripun ngatasi kula mawon wong Nabi Nuh mawon mboten saged. Jawab bisa jawab ngoten ya ta. Wong Nabi Nuh mawon putrane nggih tetep mawon mboten dadi iman normale kelas kula dadi nabi dadi rasul. Kira-kira iso guyoni ngoten. Kira-kira lho nggih. Iso guyoni iso alasan kados ngoten niku wae. Karena kita sudah melakukan. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan upaya bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak kita, kemudian di akhirat pertanggungjawabannya kayak apa begitu? Terus gak usah ngomong awak dhewe gitu. Alape ngomong apa? Dabrus kan. Gitu. Oh bohong kamu tidak pernah didik itu anakmu. Kamu tidak pernah ajak anakmu masuk masjid itu. Kamu tidak pernah ajak anakmu untuk ngaji itu. Salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan egois. Berangkat ngaji dhewe. Kabeh diajak ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya kita, ya keluarga kita diajak semua ayo berangkat untuk menjauhkan diri dari azab neraka karena waquduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakar neraka itu jelas manusia dan batu gitu. Siapa ini? Siapa? Ingat surat Al-A'raf ayat 179 gitu ya. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuhi kebanyakan neraka jahanam ini, neraka jahanam ini katsiran minal jin wal ins. Kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberi akal oleh Allah tapi tidak pernah menggunakan akalnya. Ya mereka diberi Allah ayun tapi tidak pernah menggunakan, diberi Allah udhun tidak pernah digunakan untuk mendengar. Hatinya, akal tidak pernah digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dikasih telinga oleh Allah, pendengaran oleh Allah tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dikasih penglihatan tidak pernah digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika kal an'am. Jadi kalau ada orang kayak begini, apa bedanya dengan binatang? Coba nanti, binatang kan juga punya telinga, binatang kan juga punya mata, binatang kan juga punya hati gitu kan. Ya. Jadi ketika manusia punya hati, punya telinga, punya mata, tidak digunakan untuk kepentingan untuk menambah iman kepada Allah, untuk berusaha selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai dulu itu. Ya, mereka adalah orang yang lalai dahulunya. Padahal Allah sudah ingatkan itu semua. Nah, dari masalah muslimin rahimakumullah, itu tugas tanggung jawab kita. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli sholat. Seperti doa Nabi Ibrahim itu. Ya, minta anaknya menjadi orang-orang yang ahli sholat juga gitu. Ismail pun akhirnya juga merintah ahlinya juga untuk sholat gitu. Nah, di surat Toha ayat 132, silakan dibuka. Di surat Toha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Tegas itu. Jadi anaknya kalau tidak mau sholat harus diperintah sholat. Rasulullah malah memberikan batasan-batasan umur itu. Perintah anakmu sholat kalau sudah umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun mereka masih belum mau sholat, maka fatri pukul dia gitu. Pukul dia kalau sudah umur 10 tahun masih belum mau sholat gitu. Jangan hanya diomongin tok, nek diomongin tok wis ndak anu gitu. Ambil itu. Apa sablok itu ya. Ambil kayu itu. Ayo. Sholat gak kowe? Enggak sholat tak gepuk ya perintah Allah bulan ini tak geblok. Ngoten gitu. Napa dilapor no? Iya, tapi ada juga saya baca kemarin ada seorang Kapolsek ketika ada laporan seperti itu ditolak oleh dia gitu. Dan dia berani untuk menanggalkan jabatannya gitu. Ditolak, tidak mau terima, dikembalikan, tidak mau terima gitu. Kenapa? Kapolseknya orang juga paham ngaji juga masalahnya gitu kan. Karena dalam pendidikan pun memungkinkan sekali itu. Ya. Nah, yang penting bukan mematikan, bukan mencelakakan, bukan itu ya. Itu hanya sekedar memberikan untuk penjerahan saja begitu. Fatri pukul itu, anak gak sholat dijarnya. Umur 7 tahun belum diperintah sholat, umur 10 tahun tidak mau sholat, tidak diapa-apakan, nunggu umur 20 tahun, gue ya kangelan wis gitu. Ilatus kadung kaku, wis kaku. Angel jadi ilat kaku, urusan agama ilat sok kaku masalah gitu. Kon ngaji sing bener ono, yang aduh wis tuwa Mas itu, angel kon fasih angel. Wis kadung kaku ilate gitu. Ilat kaku. Nanti maca Quran sing bener ono ilate kaku gak iso begitu. Ilat kadung kaku. Nanti maca alhamdulillahirabbil alamin wis gak iso. Gak iso ngangel gitu. Balik-balik alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ambek ngalamin gitu. Terus kadung kaku gitu. Tapi begitu mari ngaji disuguhi makan soto ya. Telap loh. Ternyata ilat gak kaku. Ternyata ilat begitu gawe mangan sate, mangan soto, gak kaku ilate. Kaku nek pas jak ngaji tok gitu. Gitu. Iki lho ono ae dalile gitu kan. Ya ayo belajar sing tenanan juga begitu, belajar sing tenanan. Urusan susah itu bukan menjadi kendala gitu. Ya susah enggak apa-apa, walladzina yaqra'unal Qur'an wa huwa syakun lahu ajroni, oleh ganjaran loro. Ayo terus aja gitu. Nanti kalau kita bener-bener berusaha, berjuang, nanti kan Allah kasih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Dikasih Allah jalan nanti. Mau tenanane durung. Baru sekali 2 kali durung iso ngomong alasan wis kaku ilate gitu. Mari ngono sepure. Oga kok ngaji maca terus. Isin lagi gak ngaji. Ya ndak iso itu. Tapi kalau kita telaten ya bisa gitu. Kenapa? Karena kesungguhan itulah yang menjadikan Allah memberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan ada kemudian. Sulit dulu, baru nanti mudah. Jangan berharap mudah sementara kita tidak pernah menghadapi kesulitan. Sulit dulu biar kita tahu cara bagaimana menghadapi kesulitan itu. Nanti akan ada kemudian itu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, tanggung jawab orang tua terhadap anak, terhadap keluarga seperti yang difirmankan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. Ini penting, jangan sampai anak kita tidak sholat. Kalau sudah anak kita tidak peduli dengan sholat, alamat. Nanti lihat itu di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ya, surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sebenarnya salat itu bisa mencegah perbuatan yang fahsya, yang keji, dan perbuatan yang munkar. Ini harus sholat diteruskan, perintah terus anaknya. Urusan sholat harus disiplin, harus tertib, dan dilatih. Mulai kecil sudah dilatih mereka untuk sholat. Gitu. Jadi jangan-jangan nanti kalau sudah besar, gue sholat, nggak sholat. Pakai enten waktu ya sholat, buatan kober ya, buatan sholat. Berarti kan belum pahami. Ini kan ilmu yang fardu ain gitu kan. Karena sholat dalam keadaan apapun harus dilakukan. Ketika kita safar maka sholat pun itu harus dilakukan. Maka kemudian ada syariat, ya. Bagaimana syariatnya ketika kita dalam keadaan safar. Nah ini harus dituntaskan. Makanya anak-anak kita urusan yang fardu ain ini harus betul-betul aman itu. Jangan sampai urusan ilmu yang fardu ain belum aman, kemudian dikasih ilmu-ilmu yang lain lah kebek pusing kabeh tadi begitu. Mentah kabeh. Yang fardu ain tidak menguasai, ilmu-ilmu yang fardu kifayah juga tidak menguasai gitu. Mentah kabeh begitu. Padahal nanti di akhirat yang fardu ain ini yang nanti akan ditanyakan. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, saya kira itulah renungan ya kita di bulan Dzul Hijjah ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi peringatan untuk saya kita semua bahwa ternyata mendidik anak, menyiapkan generasi yang lebih baik itu tidak mudah. Maka perlu ada kesabaran, perlu ada doa yang kuat, perlu ada kerjasama antara semua pihak ya, sehingga bisa mewujudkan ya lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung bagaimana anak kita menjadi anak yang solihah, yang baik itu. Ya, kepada guru-gurunya pun juga harus diyakinkan bahwa guru-guru di sekolah itu harus orang-orang yang baik, akidahnya selamat, ibadahnya mereka bagus, karena anak-anak kita akan disiapkan menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka dibutuhkan orang-orang yang seperti itu juga begitu. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat, karena jatahnya kalau live TV itu 1 jam saja gitu. Kalau panjang-panjang itu nanti kasihan. Ya mudah-mudahan manfaat, dan semoga jamaah semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah yang sakit semoga diberikan Allah kesabaran dan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah semoga masalahnya dimudahkan oleh Allah. Yang punya beban hutang semoga hutangnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan untuk membayarnya, dan semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, dan kita semua semoga nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.